Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan monolog Al-Quran, masuki episode selanjutnya yang membahas surat Al-Baqarah. Kita akan membahas langsung surat Al-Baqarah setelah membahas surat Al-Fatihah, karena memang kita akan membahas Al-Quran secara runut dan detail insya Allah. Jadi setelah kita membahas surat pertama, maka kita akan masuki surat kedua. Pembahasan ini akan membuat kita menyadari bahwa memang Al-Quran itu disusun sudah sedemikian rupa oleh Allah sehingga kita memang harus mengikuti pembahasan secara runut. Jadi kalau Allah menyusun Al-Baqarah itu sebagai ayat surat kedua, maka kita juga harus mengikuti pembahasan dengan tata cara yang sama ya. Itu yang akan kita pelajari lebih lanjut, betapa memang susunan Al-Quran itu sudah sangat teratur, sangat rapi dan penuh dengan makna. Nah, sebelum kita membahas tentang keterkaitan yang erat antara Al-Fatihah dengan Al-Baqarah, sebelumnya kita akan membahas dulu ayat pertama surat Al-Baqarah. Satu ayat yang hanya terdiri dari 3 huruf, yaitu alif, lam, dan mim. Ini tentu menjadi pertanyaan dalam banyak orang ya, banyak manusia di setiap zaman. Mengapa Al-Baqarah ayat 1 itu hanya terdiri dari 3 huruf? Di luar pembahasan yang dibahas banyak orang tentang mengapa dipilih kata alif, lalu mengapa kata huruf alif, huruf lam, dan huruf mim, saya ingin menyoroti bahwa pembahasan ini sebetulnya lebih ke pembahasan tentang bagaimana kita harusnya menyikapi sebuah teks. Al-Quran itu kan teks ya, makanya sebut buku, sebut kitab karena isinya adalah teks-teks. Nah, jadi ketika zaman Rasulullah menurunkan Allah menurunkan Islam di zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu, di tanah Arab memang orang-orang Arab bukanlah orang-orang yang terbiasa membaca teks gitu ya. Makanya Rasulullah juga disebut orang-orang yang termasuk orang yang umi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Jadi memang itulah yang menjadikan tanah Arab itu spesial. Mengapa spesial? Karena orang-orang di tanah Arab memang sebut bodoh, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi mereka punya kelebihan dengan tidak bisa membaca dan tidak menulis, yaitu pikiran mereka itu masih jernih ya, masih sesuai fitrahnya. Sementara kita tahu di tahun itu peradaban Persia, Mesir, Cina, India itu udah di atas rata-rata. Mereka sudah mampu menulis, menulisan aksara. Bahkan di Yunani sendiri sudah bermunculan orang-orang yang biasa berfilsafat. Nah, mengapa dipilih tanah Arab? Tentu karena memang mereka orang-orang yang terkukung ya, jadi tidak merasa bahwa menulis atau membaca itu sesuatu hal yang perlu-perlu amat gitu ya. Walaupun mereka sering juga berpuisi, tapi tidak dalam bentuk tulisan. Nah, ini merupakan suatu kebudayaan yang sangat unik ya. Arab itu makanya dipilih oleh Allah sebagai suatu tempat untuk menyuburkan pemahaman yang baru dan benar. Sebetulnya bukan baru ya, pemahaman yang benar yang membersihkan pemahaman-pemahaman sebelumnya. Karena mereka sendiri tidak terbiasa berpikir secara sendiri, secara sistematik, maka mereka memang dikatakan orang-orang yang bodoh. Tapi sebetulnya mereka tidak bodoh ya. Hanya mereka tidak menjadikan tulisan sebagai dasar kebudayaan mereka. Nah, ketika itu Allah memerintahkan orang-orang Arab untuk belajar mengeja melalui Al-Baqarah ayat pertama. Apa yang menarik dari mengeja? Mengapa saya menyebutkannya adalah mengeja? Karena memang diperintahkannya untuk mengucapkannya ayat pertama surat Al-Baqarah ini dengan bentuknya mengeja ya, alif, lam, mim gitu. Apa menariknya dari mengeja? Nah, mengeja itu adalah sebetulnya dasar dari kemampuan kita yang membedakan seseorang itu mampu menulis dan membaca. Jadi kalau orang bisa menyebutkan suatu kata karena dia mendengar, terbiasa mendengar, misalnya kata bola, dia bisa aja ya bicara bahwa oh bola gitu kan. Tapi dia belum tentu mampu menulis dan membacanya. Tapi kalau dia mampu mengeja, maka dia pasti bisa menulis dan membacanya.
Nah, ini yang menarik dari kemampuan mengeja. Itulah mengapa di kebudayaan yang basisnya adalah bahasa Inggris, kemampuan mengeja ini bahkan sampai dilombakan. Karena dalam bahasa Inggris kan banyak sekali kata-kata yang tulisannya tidak sama seperti apa yang dibaca gitu kan. Dan ketika orang mengatakan sesuatu, dia bisa meniru, tapi dia tidak bisa men-spellingnya, tidak bisa mengejanya. Itulah yang membuat eh, kemampuan mengeja itu sangat penting. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia-manusia di zaman itu, termasuk kita semua ya, untuk mengeja karena seperti memberikan satu pemahaman bahwa mengeja itu penting. Dan ketika seseorang mampu mengeja, tentu dia mampu menulis dan mampu membaca tulisannya sendiri. Nah, ini sangat menarik ya. Dan sebetulnya kalau ditanya mengapa orang-orang Arab yang tadinya disebut jahil itu bisa mengubah kebudayaan mereka menjadi terdepan dalam ilmu pengetahuan dan bahkan teknologi, ya sebetulnya hal yang paling mendasar adalah kemampuan mereka tulis menulis. Yang tadinya mereka tidak biasa menulis dan membaca, tapi mereka juga berubah sikapnya setelah mendapatkan pemahaman dari Allah. Mereka jadi biasa membaca dan menulis. Tentunya selain itu juga Allah melalui Al-Quran mengajarkan orang-orang di Arab itu untuk belajar menggunakan tata bahasa yang baik dan benar ya. Karena Al-Quran itu benar-benar suatu kitab yang mengajarkan kita bagaimana kita berpikir dengan sistematis dan logis. Jadi bukan hanya sekadar kemampuan membaca dan menulisnya, tapi juga memang kemampuan untuk berpikir dengan sistematis dan logis. Dan itu yang diajarkan Allah melalui Al-Quran. Jadi itulah yang membuat orang-orang di tanah Arab yang tadinya terbelakang menjadi terdepan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi yang paling besar memberi pengaruh tentu adalah kemampuan menulis dan membaca. Nah, apakah memang bisa dibuktikan hanya dengan perintah untuk mengeja maka ada suatu kebudayaan yang bisa berubah? Ya silakan diteliti ya. Tapi hipotesa saya seperti itu dan saya yakin bahwa memang kemampuan mengeja akan mengantarkan kita pada suatu kemampuan yang sangat tinggi, yaitu kemampuan membaca dan menulis. Suatu kemampuan yang ya zaman sekarang saja baru beberapa tahun, baru sekitar berapa tahun yang lalu ya kita mengalami bebas baca, bebas buta huruf ya. Tapi itu udah 1400 tahun kemudian setelah Rasulullah wafat. Nah, jadi kan memang buta huruf itu masih sesuatu yang ya dikatakanlah masalah dari kehidupan ini ya di zaman modern. Apalagi di zaman dulu ketika Rasulullah turun di tanah Arab untuk menyebarkan agama. Jadi padahal itu semua sudah diajarkan Allah ya di 1400 tahun yang lalu. Nah, maka kita pun juga harus menyadari bahwa kalaupun kita memang benar-benar ingin concern dengan Al-Quran, maka kita harus belajar mengeja ya, belajar membaca dan menulis Al-Quran. Nah, ini juga menjadi suatu parameter bahwa memang Allah itu mengajarkan manusia untuk belajar langsung Al-Quran dari sumbernya. Karena kalau kita membaca, menulis, maka itu harus ada teksnya. Dan Al-Quran itu adalah suatu kitab ya, suatu kitab yang tertulis. Nah, itu kan yang memang diperintahkan Allah untuk dituliskan setiap kali ada ayat turun, maka para sahabat akan dipanggil untuk menuliskan ayat-ayat yang turun itu dan menyusunnya seperti apa yang telah Allah perintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi memang apa yang harus kita baca, apa yang harus kita tulis itu sebetulnya ya paling pas memang Al-Quran. Karena nanti dari ayat pertama surat Al-Baqarah ini akan dihubungkan ke ayat kedua yang langsung membahas tentang zalikal kitabu ya. Ini itu adalah suatu kitab. Jadi korelasi antara ayat pertama dan ayat kedua ini sangat erat. Dan nanti juga kita akan membahas mengapa ada huruf perintah untuk mengeja setelah surat Al-Fatihah. Nah, karena kita sebetulnya sudah paham ya bahwa dari surat Al-Fatihah ini kan kita minta memerintahkan Allah untuk dibimbing jalan lurus tegak. Nah,
Jadi perintah itu diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita mempelajari langsung Al-Quran melalui pembelajaran mandiri. Dengan memulai apa? Dengan memulai mengeja huruf-huruf dalam Al-Quran. Sehingga kita bisa belajar membaca dan menulis Al-Quran. Seperti itu ya alur logikanya gitu, bahwa dari ayat ke-7 yang kita ingin menjadi orang-orang yang diberi nikmat dan minta diberi petunjuk jalan yang lurus, nanti Allah akan langsung menjawab doa dan permintaan kita itu di ayat kedua surat Al-Baqarah. Tapi diseling dengan sikap kita yang harus berubah juga, yaitu kita harus belajar untuk mengeja, yang maknanya adalah kita mau mempelajari Al-Quran secara mandiri. Jadi kalau kita misalnya dipertanyakan benarkah kita tuh tidak boleh mempelajari Al-Quran secara mandiri, jawabannya mengapa Allah memerintahkan kita untuk belajar mengeja kalau memang kita tidak diperbolehkan untuk mempelajari Al-Quran secara mandiri ya. Karena Al-Quran itu adalah untuk semua manusia. Jadi ini adalah suatu hipotesa yang menarik gitu ya, bahwa ketika kita memahami bahwa ternyata kita memang harus belajar mengeja, karena mengeja itu akan membuat kita bisa membaca dan menulis, maka apa yang kita baca, maka apa yang kita tulis tentu adalah Al-Quran itu sendiri sebagai suatu jawaban dari permintaan kita sendiri untuk minta dibimbing menempuhi jalan lurus tegak. Begitu kira-kira alur logika dari ketersambungan antara surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah. Dan ini juga akan diperjelas lagi di pembahasan di ayat kedua surat Al-Baqarah ya. Nah, sebelum kita menutup pembahasan di ayat pertama surat Al-Baqarah, kita coba renungkan dengan seksama gitu, bahwa ternyata memang mengeja itu adalah suatu hal yang sangat penting. Karena banyak sekali kata-kata yang sebetulnya tulisannya tidak seperti apa yang diucapkan. Dan itu membuat kita tentu akan terlihat ya, mana yang bisa membaca, mana yang tidak gitu. Kalau orang yang tidak bisa menulis membaca tentu akan salah menuliskannya walaupun dia bisa mengucapkan suatu kata dengan benar. Dan itu yang menjadi penting dari pelajaran mengeja. Nah, ini menjadi pintu gerbang bagi semua manusia untuk mengubah dirinya dalam menghadapi kemampuan tekstual ya, kemampuan menulis dan membaca, literasi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia untuk memulai suatu perubahan sikap yang membuat semua manusia harus mulai concern dengan kemampuan literasinya, dan Allah mengajarkan hanya dalam satu ayat yang sangat sederhana, yaitu Alif Lam Mim. Sekian pembahasan ayat pertama surat Al-Baqarah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.